Bab 437, Anda tidak memenuhi syarat. Hah? Ini Ding Hao. Siapa yang akan ditantang Ding Hao? Apakah dia akan menantang Jiang Yue atau Zhang Qishui? Pemuda yang tiba-tiba berdiri adalah Ding Hao. Di mata semua orang, Ding Hao tiba-tiba berdiri pada saat ini. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin bersaing dengan orang lain, tetapi arah yang diambilnya agak istimewa. Itu ke arah Zhang Qishui, Jiang Yue dan Lin Chen. Zhang Qishui dan Jiang Yue sama-sama berada di tahap akhir alam Dao sejati. Jika Ding Hao menantang salah satu dari mereka, dia mungkin bukan tandingannya. Namun, dalam hal kekuatan, tidak ada perbedaan besar. Ding Hao harus bersaing dengan Zhang Qishui atau Jiang Yue. Saya juga bisa mendapatkan beberapa wawasan dari pertempuran itu, kata seseorang. Tingkat kultivasi Zhang Qishui dan Jiang Yue jauh melampaui Ding Hao. Namun, meskipun Ding Hao menantang mereka berdua, dia pasti akan kalah, tapi ini hanya sebuah kompetisi, dan Ding Hao dapat sepenuhnya memahami seni bela diri dari awal. Kompetisi. Tentu saja, ketika Ding Hao berjalan menuju Zhang Qishui, dia tidak serta-merta menantang Zhang Qishui atau Jiang Yue, bisa juga Lin Chen. Namun, menurut mereka, tingkat kultivasi Lin Chen terlalu rendah. Dia hanya berada di puncak alam Tiangang. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang kuat, dia tidak akan cukup kuat untuk menyaingi Ding Hao. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak ada artinya bagi Ding Hao untuk menantang Lin Chen. Selama pertempuran, mustahil bagi Ding Hao untuk memiliki wawasan seni bela diri. Semua orang tidak memahami tujuan Ding Hao, tetapi Duan Liang, Ou Tianming, dan Jiang Yue tahu segalanya. Ding Hao adalah orang kepercayaan Xia Hachuan. Xia Hachuan meminta Lin Chen untuk menukar harta sebelumnya, tetapi Lin Chen menolak. Ding Hao pasti akan menantang Lin Chen untuk memberinya pelajaran dalam kompetisi. Kilatan kegembiraan melintas di mata Duan Liang. Dalam hal budidaya, Duan Liang dan Ding Hao hampir sama, dan Ding Hao hanya sedikit lebih tinggi dari Duan Liang. Tetapi dalam hal kekuatan, Ding Hao mampu mengungguli Duan Liang beberapa blok. Lagi pula, ada kesenjangan yang sangat besar di antara para jenius. Jenius tingkat rendah hanya berlatih lebih cepat daripada pejuang biasa, sedangkan jenius yang kuat sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh orang dengan melampaui level mereka. Meskipun Ding Hao bukanlah seorang jenius papan atas, namun ia tidak sebanding dengan Duan Liang. Duan Liang terluka parah oleh pukulan Lin Chen, bukan berarti Ding Hao bukanlah lawan Lin Chen. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ding Hao jauh melebihi Duan Liang, bagus. Karena itu, Duan Liang 100% yakin bahwa selama Ding Hao menantang Lin Chen pasti akan dirusak oleh Ding Hao. Ketika dia memikirkan Lin Chen sedang dirusak, dia tidak bisa menahan perasaan sangat bersemangat. Saat semua orang berbicara, Ding Hao berhenti di depan Lin Chen, matanya bersinar terang, dan dia berkata dengan lembut, "Lin Chen, kultivasi Anda telah stagnan di puncak alam Tiangang selama beberapa waktu, kan? Maafkan saya. Tapi dia juga berada di tahap tengah alam Dao sejati." Ekspresi jijik melintas di wajah Ding Hao. Dia jelas meremehkan Lin Chen pada usia seperti itu dan masih di puncak alam Tiangang. Suaranya menjadi lebih tenang dan tenang, tujuan dari klub apresiasi harta karun adalah berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan satu sama lain. Saya pikir kultivasi Anda hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Dao sejati. Anda hanya selangkah lagi darinya. Saya akan memberi Anda beberapa petunjuk agar kultivasi Anda dapat menerobos ke alam Dao sejati. Apa yang dikatakan Ding Hao itu wajar, seolah-olah itu wajar. Namun kenyataannya demikian. Dengan budidaya Ding Hao di tahap tengah alam Zendao, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengajar seorang seniman bela diri di puncak alam Tiangang. Tapi ini bukan hal yang paling penting adalah Ding Hao jelas ingin memberi pelajaran pada Lin Chen, tapi dia menyamar sebagai membimbing Lin Chen, yang membuat Jiang Yue dan yang lainnya mengerutkan kening. Demikian pula, setelah Ding Hao selesai berbicara, dia segera menimbulkan sensasi di aula. Ding Hao sebenarnya ingin berdebat dengan Lin Chen. Berdebat dengan Lin Chen. Lin Chen berada di puncak alam Tiangang, dan perdebatan mereka sama sekali tidak membantu pemahaman Ding Hao tentang seni bela diri. Apakah dia benar-benar memberikan nasihat kepada Lin Chen? Lin Chen, saya benar-benar beruntung. Ketika saya menerobos dari puncak alam Tiangang ke alam Dao sejati, saya menyadari terobosan itu sepenuhnya sendiri tanpa bimbingan siapapun. Saya tidak tahu situasinya tidak bisa tidak iri pada Lin Chen, tetapi beberapa orang melihat niat Ding Hao, seperti Duan Liang, Ou Tianming, dan lainnya yang mengetahui hubungan antara Ding Hao dan Xia Huchuan.
Seseorang menggelengkan kepalanya dan berbisik, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Tidakkah kamu tahu bahwa Ding Hao adalah orang kepercayaan Xia Huchuan? Ding Hao berdiri sekarang bukan untuk memberikan nasihat kepada Lin Chen, tetapi untuk mengajari Lin Chen pelajaran. Itu benar. Omong-omong, itu agak mungkin. Xia Huchuan awalnya mengejar Jiang Yue, tapi Lin Chen sangat dekat dengan Jiang Yue. Akan aneh jika Xia Huchuan tidak marah. Tidak hanya itu, Xia Huchuan mengusulkan untuk bertukar harta dengan Lin Chen sebelumnya, ditolak oleh Lin Chen, ini pasti ada alasannya. Tapi tidak peduli apa, Lin Chen sengsara sekarang. Dia hanya berada di puncak alam Tiangang, sementara Ding Hao sudah berada di puncak alam Tiangang. Tahap tengah alam Dao sejati. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Semua orang memikirkannya sejenak dan memahami hubungannya. Hubungan antara Lin Chen dan Jiang Yue luar biasa. Mereka bisa melihat ini dari awal pesta penghargaan harta karun. Anda harus tahu bahwa Lin Chen dibawa ke pesta penghargaan harta karun oleh Jiang Yue. Kemudian, di pesta penghargaan harta karun, Jiang Yue berinisiatif memperkenalkan Lin Chen untuk memahaminya. Aturan pesta penghargaan harta karun. Seorang jenius yang berpartisipasi dalam pesta perburuan harta karun. Semua ini membuktikan bahwa hubungan antara Jiang Yue dan Lin Chen sangat tidak biasa. Poin inilah yang telah membangkitkan kemarahan banyak anak muda di Asosiasi Apresiasi Harta Karun. Jiang Yue berada di tahap akhir dari alam Dao sejati dan menempati peringkat 5 besar di alam angin dan guntur. Dia sangat kuat dalam dirinya benar, terutama Jiang Yue sangat cantik, dan seluruh tubuhnya terungkap keindahan liar membuat orang ingin berhenti. Banyak anak muda yang mengejar Jiang Yue. Sekarang Lin Chen dan Jiang Yue begitu dekat, mereka tentu tidak bahagia. Tidak seperti orang lain, Su Gehong, Deng Wuqing, Zhang Qishui, Jiang Yue dan dua murid keluarga Jiang semuanya mengerutkan kening. Di mata Su Gehong, Deng Wuqing dan Zhang Qishui, tingkat kultivasi Lin Chen hanya di puncak alam Tiangang. Jika dia ingin melawan Ding Hao, dia pasti akan disiksa. Di tanah warisan, mereka sudah sering mendapat bantuan dari Lin Chen. Sekarang Ding Hao ingin memberi pelajaran pada Lin Chen, mereka pasti tidak ingin melihatnya. Adapun Jiang Yue dan dua anak keluarga Jiang. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kekuatan saudara Lin tidak sebanding dengan Ding Hao. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang saudara Lin? Gadis dari keluarga Jiang mendengus. Saudara Lin ingin berurusan dengannya, itu mudah. Untungnya, dia berani mengatakan bahwa dia ingin memberikan nasihat kepada saudara Lin. Itu benar-benar sebuah lelucon, kata anak laki-laki keluarga Jiang dengan nada menghina. Jiang Yue awalnya mengerutkan kening, tapi setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia tidak bisa menahan senyum. Mereka bertiga mengetahui tingkat kultivasi Lin Chen. Dia berada di tahap akhir dari alam Dao sejati. Tingkat kultivasi tersebut juga berada di tingkat teratas di pesta penghargaan harta karun. Namun, meskipun Ding Hao memiliki bakat yang baik, dia jauh lebih rendah dari Lin Chen, bahkan jika dia memberi nasihat, Lin Chen yang memberi nasihat kepada Ding Hao, bukan Ding Hao yang memberi nasihat kepada Lin Chen. Namun, yang sebenarnya membuat mereka bertiga cemberut bukanlah Ding Hao, tapi Xia Huchuan di belakang Ding Hao. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Lin Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhu Gehong, Deng Qingqing dan lainnya. Zhu Gehong dan Deng Wuqing telah secara terbuka mendukung Lin Chen sebelumnya, mengatakan bahwa setelah pesta penghargaan harta karun selesai, Lin Chen akan pergi bersama. Dengan ini membuktikan bahwa hubungan Lin Chen dengan mereka, tetapi Ding Hao mengetahui tentang hubungan Lin Chen dengan Su Gehong dan yang lainnya dan masih ingin memberi pelajaran kepada Lin Chen, jadi tidak ada keraguan bahwa dia mendapat sinyal dari Xia Huchuan. Bagaimanapun, Ding Hao adalah orang kepercayaan Xia Huchuan. Tanpa sinyal Xia Huchuan, dia tidak akan bisa berurusan dengan Lin Chen tanpa alasan apapun. Dengan kekuatan Lin Chen, mudah untuk menghadapi Ding Hao, tetapi menghadapi Xia Huchuan, itu agak berbahaya. Xia Huchuan berada di puncak tahap akhir dari alam Dao sejati, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke puncak alam Dao sejati. Apa, Lin Chen, apakah kamu tidak berani? Sementara semua orang berpikir, Ding Hao sudah berdiri di depan Lin Chen, dan dia berkata dengan nada meremehkan. Tidak berani. Apakah kamu bercanda? Lin Chen masih takut pada Ding Hao. Kenapa aku tidak berani? Lin Chen tersenyum tipis. Setelah mengatakan ini, dia hendak berdiri untuk menemui Ding Hao. Namun, sebelum dia bisa berdiri sepenuhnya, tiba-tiba ada desisan dan sesosok muncul langsung dari belakang. Lin Chen melewati dan mendarat tepat di tengah aula. Ding Hao, bahkan jika kamu ingin menantang kakak Lin, kualifikasi apa yang kamu miliki?
Izinkan aku memberi pelajaran pada kakak Lin untukmu, seorang pria yang berbicara dengan arogan. Kemudian dia melihat gadis dari keluarga Jiang menatap Ding Hao dengan mata membara. Tampaknya tantangan Ding Hao kepada Lin Chen hanyalah mencari kematian. Yang paling penting adalah Ding Hao tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen. Bukan giliran Lin Chen untuk berurusan dengan orang seperti Ding Hao. Lin Chen tercengang. Ding Hao, Jiang Yue dan yang lainnya semuanya tercengang. Hah? Mengapa Jiang Rou keluar? Jiang Rou ingin bertarung menggantikan Lin Chen. Dia memblokir tantangan Ding Hao untuk Lin Chen. Ini. Kultivasi Lin Chen hanya di puncak Tiangang lagi pula, Jiang Rou masuk akal untuk memblokir pertempuran ini untuknya. Semua orang di sekitar banyak berbicara, dan mereka sedikit bingung dengan tindakan Jiang Rou. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda dapat melihat poin kuncinya, yaitu tingkat kultivasi Lin Chen terlalu rendah, dan dia hanya akan dianiaya ketika menghadapi Ding Hao. Jiang Rou memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lin Chen. Ketika Ding Hao menantang Lin Chen, dia membela dia. Lin Chen memblokir tantangan Ding Hao. Lin Chen juga memandang Jiang Rou dengan heran. Jiang Rou adalah seorang gadis dari keluarga Jiang. Dia telah bertanya kepada Lin Chen tentang cara menggunakan rahasia sebelumnya. Lin Chen juga melihat bahwa Jiang Yue dan Jiang Rou bersedia meminta nasihat, jadi dia memberinya penjelasan rinci. Setelah menggunakan rahasianya, dia tidak menyangka bahwa dia sekarang akan memblokir tantangan Ding Hao untuknya. Wajah Ding Hao berubah muram. Dia tidak menyangka Jiang Rou akan tiba-tiba turun tangan, yang membuatnya sedikit terkejut. Tapi yang membuatnya semakin marah adalah kata-kata Jiang Rou. Dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen. Jika dia tidak memenuhi syarat, lalu siapa lagi? Mungkinkah itu Xia Huchuan? Lelucon apa? Identitas seperti apa Xia Huchuan itu? Dia tidak sebanding dengan Lin Chen, orang kecil. Ini konyol. Seorang seniman bela diri muda di puncak alam Tiangang. Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk memberinya bimbingan? Juga, apa identitas Anda? Ini antara Lin Chen dan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi saja turun sendiri jika kamu mengerti. Kalau tidak, Ding Hao mendengus dingin. Jika kamu ingin menantang saudara Lin, kamu harus melewati levelku dulu. Jiang Rou terlalu malas untuk memberitahu Ding Hao duo. Setelah dia berteriak pelan, dia membalikkan tangannya dan segera mengeluarkan cambuk panjang. Cambuknya yang panjang-panjangnya 3 kaki, dengan simpul setiap 3 inci, terlihat seperti kayu dan bambu, seluruh cambuk juga memancarkan sedikit cahaya bintang, yang sangat menyilaukan, jelas bukan senjata biasa. Setelah mengeluarkan cambuk panjang, Jiang Rou segera memukul Ding Hao dengan cambuk tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 438, Pemahaman Jiang Rou. Cambuk yang dia cambuk sangat cepat, dan sebelum semua orang di sekitarnya dapat memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, cambuk panjangnya telah mendarat di kepala Ding Hao. Ding Hao juga sedikit bingung dengan serangan mendadak Jiang Rou, dia datang untuk memberi pelajaran pada Lin Chen, bukan untuk belajar seni bela diri dari Jiang Rou. Sebelum dia sempat memikirkannya, cambuk panjang Jiang Rou sudah ada di kepalanya. Ding Hao menjabat tangannya, dan pedang panjang berwarna putih keperakan segera muncul di tangan kanannya, dan dia mengayunkan pedang panjang itu. Ding-ding. Cambuk panjang dan pedang panjang berpotongan, menghasilkan dua suara yang sangat jelas. Keduanya berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan tingkat kultivasi mereka serupa. Namun, untuk cambuk ini, Jiang Rou menyerang dengan tergesa-gesa dan hanya menggunakan energi sejati dantiannya, sementara Ding Hao bereaksi dengan tergesa-gesa dan hanya menggunakan energi aslinya. Untuk menolak. Dengan tingkat kultivasi yang sama dan energi sebenarnya yang sama untuk melawan, kekuatan serangan kedua orang ini tidak jauh berbeda. Saat berikutnya, keduanya mengerang dan melangkah mundur. Mempunyai bagian yang sama. Kamu bahkan tidak bisa berurusan denganku, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berurusan dengan saudara Lin? Jiang Rou mundur beberapa langkah, dan setelah memantapkan tubuhnya, dia mencibir. Oke. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran dulu, lalu aku akan mengajarimu saudara Lin. Jiang Rou tiba-tiba menyerang Ding Hao, yang membuatnya marah. Pada saat ini, Jiang Rou membuat komentar sarkastik lagi, dan Ding Hao tidak tahan, dia tertawa marah. Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang, bukankah dia memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada Lin Chen jika dia berada di tahap tengah alam Dao sejati? Apa logikanya? Tapi Jiang Rou berulang kali mengejeknya tentang masalah ini, bagaimana Ding Hao bisa menanggungnya? Mata Ding Hao bersinar dengan niat membunuh karena Jiang Rou memblokir pertempuran untuk Lin Chen terlepas dari hidup dan mati, maka dia akan memberi pelajaran pada Jiang Rou.
Meskipun dikatakan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di pesta perburuan harta karun, tidak ada masalah jika dia bersikeras melukai Jiang Rou. Lagi pula, ada kalanya ada kesalahan dalam kompetisi. Bahkan jika Zhuge Hong dan yang lainnya tidak puas, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan padanya. Dengan mendengus dingin, Ding Hao melambaikan pedang panjang di tangannya dan mengambil inisiatif menyerang Jiang Rou. Tidak mau kalah, Jiang Rou mengayunkan cambuk panjang di tangannya berulang kali. Setiap ayunan membuat udara bergetar, dan dia juga menyerang Ding Hao. Melihat Ding Hao dan Jiang Rou di tengah aula, semua orang tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Jiang Rou sedang bertarung dengan Ding Hao sekarang, Ding Hao menantangnya. Tidak masalah bagi Jiang Rou untuk memblokirnya. Lin Chen hendak berdiri ketika Jiang Yue di sampingnya tapi dia menggelengkan kepalanya. Lin Chen, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Jiang Yue tersenyum dan berkata, Jiang Rou benar, Ding Hao ini hanyalah orang kecil dan tidak memenuhi syarat untuk menantang seorang jenius hebat sepertimu. Lin Chen tidak bisa berkata-kata, tetapi Jiang apa yang dikatakan Yue tidak salah. Dalam hal kultivasi, Lin Chen sendiri berada di tahap akhir dari alam Dao sejati. Namun, karena dia telah berlatih Qi Jue tersembunyi, hanya ada Jiang Yue, Jiang Rou dan anak laki-laki keluarga Jiang lainnya di pesta penghargaan harta karun Feng Tahu, yang lain tidak. Ding Hao memang bukan apa-apa di hadapan Lin Chen. Dari lubuk hatinya, Lin Chen tidak ingin bertarung dengan Ding Hao. Bertarung dengan prajurit setingkat Ding Hao tidak akan membantu Lin Chen meningkatkan kekuatannya. Biarkan Jiang Rou bertemu dengannya. Kultivasi Jiang Rou juga berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan kekuatannya mirip dengan Ding Hao. Pertarungan Jiang Rou dengannya juga harus meningkatkan kekuatannya, kata Jiang Yue sambil tersenyum. Baiklah, Jiang Rou. Dia memiliki pemahaman yang baik, saya baru saja memberitahunya tentang penggunaan kekuatan, dan sekarang saya dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Lin Chen mengangguk sedikit, memandang Jiang Rou dan Ding Hao di tengah dan berkata. Mendengar ini, Jiang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke atas. Di tengah aula, Jiang Rou dan Ding Hao sedang bertarung. Sengit. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Ketika mereka mulai bertarung, itu juga cukup intens. Untuk sementara, ada aliran pedang dan cambuk panjang yang tak ada habisnya. Namun, di awal pertempuran, keduanya seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Namun, saat pertempuran berlangsung lebih lama, Jiang Rou samar-samar mengambil alih. Dia lebih unggul. Jiang Rou berteriak pelan, dan mengayunkan cambuk panjang ke depan di tangannya. Ayunannya terlihat sama dengan serangan sebelumnya, tapi saat cambuk panjang hendak mencapai bagian depan Ding Hao, tiba-tiba cambuk panjang itu dengan keras berubah arah di udara. Seperti ular, ia berputar setengah lingkaran dan menyerang bagian belakang Ding Hao. Jiang Rou mengayunkan cambuk panjangnya dan tiba-tiba berubah arah, yang mengejutkan Ding Hao. Bukan hanya dia, semua orang yang menonton adegan ini juga tampak terkejut. Mampu mengubah arah serangan secara tiba-tiba adalah tingkat kendali yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Semua serangannya bersifat kualitatif. Seperti Jiang Rou, jika dia menyerang secara tiba-tiba dan tiba-tiba mengubah serangannya, hal itu dapat dengan mudah menimbulkan serangan balik. Jiang Rou mengayunkan serangannya dan mengubah arah serangan, tetapi serangan itu masih di bawah kendalinya dan berhasil tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Sedikit serangan balik. Ini saja membuat kekuatannya melampaui sebagian besar prajurit di level yang sama. Sama seperti lelaki tua berambut putih yang saya temui di pegunungan Fenglei, lelaki tua berambut putih itu awalnya menyerang Lin Chen dengan rahasia yang tak terlihat, tetapi sialan tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Lin Chen. Pria tua berambut putih itu berani melakukannya membunuh Lin Chen, tapi dia tidak berani. Untuk membunuh sialan, dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangan itu secara tiba-tiba, yang menyebabkan serangan balik dan membuat lelaki tua berambut putih itu muntah darah. Tentu saja, bukan itu yang terjadi. Kontrol lelaki tua berambut putih itu tidak bagus, tapi serangannya terlalu kuat. Itu terlalu kuat dan jauh di luar kendalinya. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat kendali lelaki tua berambut putih itu, jika dia dengan paksa menghentikan serangan yang telah ditembakkan dalam situasi itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik yang serius. Dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin terluka di tempat kematian. Jiang Rou saat ini sama dengan lelaki tua berambut putih, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jiang Rou dapat dengan sempurna mengendalikan serangannya tanpa ketidakharmonisan atau menyebabkan serangan balasan. Penggunaan cambuk panjang oleh gadis ini sungguh luar biasa.
mencapai titik kesempurnaan. Mata Jiang Yue juga berbinar. Sebagai saudara perempuan Jiang Rou, dia pasti tahu kekuatan Jiang Rou. Jiang Rou tidak bisa melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang dia telah melakukannya. Semua ini berkat Lin Chen. Jika Lin Chen tidak menjelaskannya penggunaan kekuatan, Jiang Rou akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Kata-kata Lin Chen mengurangi latihan keras Jiang Rou setidaknya selama setengah tahun. Keluar dari sini. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya hanya sesaat berlalu. Di tengah aula, Ding Hao meraung marah dan mengangkat pedang panjang di tangannya, mencoba menahan serangan Jiang Rou. Pada saat ini, cambuk panjang Jiang Rou sedang menyerang Ding Hao berada di arah yang berlawanan. Di belakang, Ding Hao, sebagai seorang jenius di alam Tyrant, memiliki refleks yang sangat cepat. Dia dengan cepat menemukan cara untuk mematahkan cambuk Jiang Rou. Yang harus dia lakukan hanyalah mengangkat pedang panjang dan serangan akan siap cambuk panjang Jiang Rou, maka cambuk panjang Jiang Rou akan kehilangan akurasinya dan tidak mampu menyerang punggungnya. Meskipun metodenya bagus, prasyaratnya adalah dia harus menyerang cambuk panjang Jiang Rou terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk menggunakan kekuatan. Menyerang dengan cara yang berbeda, dan kekuatan yang diberikan juga sangat berbeda. Menggunakannya berarti membawa kekuatan ke kondisi sempurna, gumam Jiang Rou dengan suara rendah, dan tanpa sadar, pupil matanya berkedip. Tersebar, tanpa fokus, dalam kesadarannya, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi aula utama, tidak ada suara, sangat sunyi, dan berubah menjadi ruang putih. Di ruang ini, hanya ada dia dan Ding Hao. Dia menyerang Ding Hao dengan cambuk panjangnya, dan Ding Hao mencoba mematahkan cambuknya dengan pedang panjangnya. Epiphany. Melihat murid Jiang Rou yang tidak fokus dan energi mentalnya yang sangat terkonsentrasi, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit tergerak. Keadaan Jiang Rou saat ini persis seperti keadaan pencerahan. Pencerahan adalah keadaan yang paling diharapkan oleh para seniman bela diri untuk dimasuki. Dalam keadaan pencerahan, bahkan jika itu adalah hambatan, adalah mungkin untuk menerobos. Yang terbaik adalah memahami seni bela diri dan misteri dalam keadaan pencerahan. Lin Chen telah memasuki kondisi pencerahan beberapa kali, dan memiliki pemahamannya sendiri tentang kondisi pencerahan, sehingga dia dapat melihat kondisi Jiang Rou secara sekilas. Di sisi lain, Su Gehong, Deng Wuqing, Xiahou Chuan, dan Tuo Bacang semuanya menunjukkan ekspresi emosi. Suatu keadaan pencerahan. Sungguh tingkat pemahaman yang tinggi. Jika tren ini terus berlanjut, saya khawatir dalam beberapa tahun, akan ada seorang jenius yang sebanding dengan Jiang Yue di keluarga Jiang. Wajah Xiahou Chuan muram, brengsek. Apa yang dilakukan Ding Hao, memintanya untuk memberi pelajaran pada Lin Chen, tapi sekarang Jiang Rou telah berhasil. Awalnya, Xiahou Chuan meminta Ding Hao untuk memberi pelajaran pada Lin Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa Jiang Rou tiba-tiba berdiri untuk memblokir tantangan Ding Hao untuk Lin Chen, menyebabkan Xiahou Chuan menjadi kesal karena beberapa kata Jiang Rou membuat Ding Hao marah dan berbalik melawan Jiang Rou. Hasilnya adalah alih-alih memberi pelajaran pada Jiang Rou, ia menjadi batu loncatan bagi Jiang Rou. Selama kompetisi, Jiang Rou benar-benar memasuki kondisi pencerahan. Mata semua orang terfokus pada bagian tengah aula. Saat ini, pedang panjang Ding Hao hendak menyerang cambuk panjang Jiang Rou, begitu mengenai, serangan Jiang Rou akan dipatahkan olehnya. Namun, saat pedang panjang Ding Hao hendak mengenai cambuk panjang Jiang Rou tiba-tiba menjabat tangannya dengan ringan. Dengan sedikit goyangan, kecepatan cambuk itu segera meningkat, dan pada saat yang sama, ia berbalik ke satu sisi dan menyerah. Daripada menyerang dari belakang, seranglah dari depan. Perubahan arah yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di aula. Mengubah arah serangan 2 kali berturut-turut. Bahkan para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati jarang mencapai hal ini. Bukan satu-satunya hal yang mengejutkan semua orang, ketika cambuk panjang Jiang Rou berubah arah, kecepatannya juga tiba-tiba meningkat. Suara mendesing. Jiang Rou mengayunkannya dengan cepat, dan cambuk panjang itu berubah menjadi beberapa cahaya dan bayangan. Orang-orang yang melihatnya terpesona, dan mereka tidak tahu mana yang merupakan serangan cambuk panjang yang sebenarnya. Untuk beberapa saat, suara cambuk panjang itu terdengar. Bergema di seluruh aula. Ding Hao tertegun, menatap Jiang Rou dengan tidak percaya sambil terus mengayunkan cambuknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ding Hao tiba-tiba merasakan rasa frustrasi. Awalnya, dalam hal kekuatannya, dia setara dengan Jiang Rou. Namun, sekarang, Jiang Rou tiba-tiba memasuki kondisi pencerahan. Kultivasinya masih sama dengan dia, tetapi dalam hal kekuatan, tetapi jauh melampaui dia.
Bang bang bang. Saat berikutnya, cambuk panjang Jiang Rou menghantam dada Ding Hao dengan keras, mengeluarkan 3 suara tumpul. Tubuh Ding Hao tiba-tiba mundur ke belakang dalam bentuk parabola seperti layang-layang yang talinya putus. Ledakan. Wow wow wow. Ding Hao jatuh dengan keras ke tanah, merasa sangat tidak nyaman di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Setelah memukul mundur Ding Hao, Jiang Rou juga terbangun dari kondisi pencerahannya. Dia mengangkat tangannya dan segera mengambil kembali cambuk panjangnya. Dia melirik ke arah Ding Hao dan berkata dengan lembut, bahkan aku bukan lawan. Apa yang kamu punya? Memenuhi syarat untuk menantang saudara Lin. Semua orang di aula saling memandang.